Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Umi, hari ini kita masuk pelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Nah, pada subtema 2 ini di pembelajaran 1 kita akan membahas faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Ada 3 penyebab faktor gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama, faktor fisik, yang kedua, faktor penyakit, dan yang ketiga, faktor lingkungan. Baik, akan Umi jelaskan. Umi akan kasih kamu nasihat bahwa kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Aduh, siapa ya yang batuk? Yuk kita lihat. Umi Wardah, kenapa? Iya Mi, saya sedang influenza ini. Aduh, Mi Wardah, kalau sedang influenza, sebaiknya tutup dengan menggunakan tangan dan memakai masker. Oke, terima kasih Mi. Sama-sama, Mi Wardah. Nah, anak-anak, ketika kamu sedang mengalami gangguan pernapasan seperti Umi Wardah tadi, maka sebaiknya ketika kamu batuk, kamu menggunakan tangan untuk menutup mulut dan menggunakan masker. Terima kasih. Baik anak-anak Umi, kita sudah mempelajari apa-apa saja gangguan pernapasan pada manusia yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik karena keturunan. Yang kedua, faktor penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Siapa ya yang batuk? Yuk kita lihat. Wah, Umi Nopi, kenapa? Tadi melewatin asap, Umi. Apakah Umi Nopi tadi melewati asap pembakaran tidak pakai masker? Iya, lupa. Nah, ini sebaiknya ketika kita melewati asap pembakaran atau yang mengeluarkan asap, sebaiknya kita menggunakan masker. Oh gitu, oke Umi. Iya. Nah anak-anak, ketika kita melewati asap pembakaran karena lingkungan, itu akan mempengaruhi organ pernapasan pada tubuh kita. Makanya kita selalu menggunakan masker di saat berpergian. Terima kasih. Nah, apa-apa saja gangguan pernapasan pada manusia? Yang pertama, faktor fisik, yang kedua, faktor penyakit, yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor fisik disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernapasan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya bayi prematur. Apa ya bayi prematur ini? Bayi prematur ini adalah bayi yang belum cukup umurnya atau bulannya untuk dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu, bayi prematur ini terlahir dengan organ pernapasan yang belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Nah, yang kedua, faktor penyakit. Faktor penyakit ini disebabkan karena gangguan pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti yang Umi Wardah tadi. Umi Wardah sakit influenza disebabkan karena faktor penyakit atau sakit flu. Nah, ketika kita sakit, maka wajib menggunakan masker. Nah, yang ketiga, faktor lingkungan.
kita bernapas menghirup oksigen. Nah, ketika lingkungan kotor karena mungkin asap kendaraan, asap pabrik atau asap rokok yang mencemari udara, maka terjadilah gangguan pernapasan. Inilah yang disebut faktor lingkungan. Mengapa? Karena jika udara tercemar akan menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak napas saat bernapas. Nah, contohnya seperti Umi Nopi tadi yang melewati asap kendaraan atau asap pabrik tidak memakai masker. Nah, tari adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Di dalam tari ada yang namanya properti. Properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan. Nah, di sini adalah properti-properti yang digunakan pada tarian topeng dan pada tarian piring. Ketika kita ingin melakukan tarian topeng, maka properti yang digunakan adalah topeng. Dan ketika kita ingin melakukan tarian piring, maka properti yang digunakan adalah piring.